Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia untuk tema 6, subtema 3. Mari kita menyimak bacaan berikut. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau yang sering kita sebut BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun, hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh hasil secara maksimal. Akan tetapi, penggunaan semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Nah, apa saja yang termasuk sumber energi alternatif? Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, pemanfaatan energi surya atau matahari, kemudian pemanfaatan energi air, dan pemanfaatan energi angin. Semacam ini. Ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi panas matahari, ada energi gerak angin, dan energi gerak air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah, dan berlimpah. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau yang disebut dengan bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Namun perlu diketahui anak-anak bahwa energi alternatif juga memiliki banyak kelebihan dan kekurangannya. Nah, selain ada energi panas dari matahari, angin, dan air, ada pula energi alternatif yang lain. Seperti contohnya kita simak lagi. Briket pengganti BBM atau bahan bakar minyak, terutama untuk minyak tanah ataupun LPG. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket ini dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Nah, berikut cara pembuatannya. Alat dan bahan. Yang pertama, batok kelapa, bambu atau serbuk gergaji, kemudian kanji, pemotong atau potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk cetakan, korek api. Nah, cara kerjanya bagaimana? 1. Siapkan bahan yang akan dijadikan briket. Contoh bahan adalah bambu, serbuk gergaji, dan batok
kelapa atau sering disebut dengan tempurung kelapa. 2. Keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. 3. Bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. 4. Hasil pembakaran berupa arang atau serbuk arang ditumbuk halus, kemudian disaring dan atau diayak. 5. Hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Fungsi kanji itu sebagai perekat. 6. Adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu. Bisa juga menggunakan pipa paralon ukuran sedang. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi dipadatkan. 7. Tahap terakhir adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari. Hal ini tergantung terik tidaknya sinar matahari. Nah, briket memiliki beberapa kelebihan dibandingkan bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket itu mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak. Kita lihat bentuknya. Nah, seperti ini. Contoh yang lain. Nah, kemudian kalau kita gunakan kompor semacam ini. Tapi sekarang kita jarang melihat kompor semacam ini. Selanjutnya anak-anak, bahan energi alternatif lainnya adalah ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Bahkan, limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan, energi bahan bakar minyak akan cepat habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan. Untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat, biogas adalah energi alternatif yang dimanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk pupuk. Nah, berikut contohnya. Nah, seperti ini. Kemudian ada contoh lain. Nah, dari penggunaan kotoran sapi akan ditimbun, kemudian akan ada gasnya untuk memasak dan untuk pencahayaan. Nah, sisanya untuk pupuk tanaman. Yang selanjutnya kita lanjutkan anak-anak. Biodiesel. Energi alternatif yang lainnya adalah biodiesel. Biodiesel dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Biodiesel digunakan sebagai bahan bakar pengganti solar. Biodiesel berasal dari tanaman. Tumbuhan dapat dijadikan biodiesel berupa tumbuhan berbiji dan mengandung minyak. Sebagai contoh adalah tanaman jarak. Jenis tanaman jarak yang dapat digunakan untuk membuat biodiesel adalah jarak pagar. Bagian tanaman jarak yang dapat diolah menjadi biodiesel adalah bijinya.
Nah, biji tanaman jarak itu dapat menghasilkan minyak. Pengolahan minyak jarak untuk menghasilkan biodiesel dapat dilakukan dengan cara sederhana, yaitu biji jarak dijemur selama 2 hari. Setelah kering, biji jarak dipecah untuk memisahkan daging dan kulit biji jarak. Selanjutnya, daging biji jarak digiling dan diperas hingga minyak jarak keluar. Minyak jarak keluar kasar atau minyak jarak kasar disaring untuk menghasilkan minyak jarak yang bersih. Nah, seperti ini. Kalau kalian di POM atau Pertamina mengisi bahan bakar minyak itu biasanya ada biodiesel ya, khusus untuk mobil yang menggunakan diesel, ini pengganti dieselnya. Nah, tanaman jarak itu bagaimana? Contohnya seperti ini. Apakah kalian pernah melihat atau mungkin di rumah sudah ada? Nah, bijinya itu atau buahnya itu seperti ini anak-anak. Nah, oke, anak-anak, Pak Andre ingatkan untuk selalu menghemat energi. Kita utamakan menggunakan bahan bakar atau bahan yang alternatif untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nanti ingatkan juga orang tua untuk selalu hemat energi. Sekian dan terima kasih. Tugas ada di link yang sudah Pak Andre sediakan.